Hai, nama saya Dan dalam tutorial ini saya akan membimbing Anda melalui cara terbaik dan termudah untuk membuat website WordPress profesional menggunakan Elementor. Anda tidak memerlukan pengalaman sebelumnya? Video ini dirancang khusus untuk pemula total. Kita akan mulai dari awal dan melangkah satu persatu tanpa melewatkan apapun sehingga Anda dapat dengan mudah mengikuti dan memiliki website yang sudah berjalan di akhir video ini. Dan jangan khawatir, kita tidak akan menulis kode sama sekali. Kita akan menggunakan Elementor, pembuat halaman paling populer untuk WordPress yang memungkinkan kita mendesain website dengan editor visual drag and drop yang sederhana. Kita juga akan menggunakan tema gratis dan hanya plugin gratis, jadi satu-satunya hal yang perlu Anda bayar hanyalah hosting. Saya akan menunjukkan kepada Anda cara mendapatkan hosting terbaik untuk WordPress dan Elementor dengan harga kurang dari $3 per bulan. Selain itu, saya akan menunjukkan cara mengakses ratusan template website yang dirancang secara profesional dan bagaimana menyesuaikan setiap bagian situs Anda menggunakan Elementor. Langkah pertama adalah mendaftar hosting, yang merupakan satu-satunya biaya yang kita perlukan untuk membangun dan menjalankan website kita. Hosting berarti menyewa ruang di server untuk menyimpan file website Anda. Server tersebut berjalan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sehingga website Anda selalu online dan dapat diakses. Untuk ini, kita akan menggunakan Hostinger. Ini adalah salah satu penyedia hosting terbaik, sekaligus salah satu yang paling terjangkau. Faktanya, Hostinger adalah satu dari hanya 3 perusahaan hosting yang secara resmi direkomendasikan oleh WordPress. Dan jika Anda mendaftar menggunakan tautan mitra kami di deskripsi, Anda akan mendapatkan tambahan diskon 10% untuk paket hosting Anda. Jadi pastikan untuk menggunakan tautan tersebut agar bisa menghemat uang. Setelah Anda berada di situsnya, klik klaim penawaran. Di sini kita bisa melihat paket-paket Hostinger. Meskipun paket bisnis menawarkan beberapa keuntungan tambahan, Anda selalu bisa melakukan upgrade nanti, dan semua yang saya tunjukkan di tutorial ini bisa Anda lakukan dengan paket premium. Jadi saya akan klik pilih paket. Pada layar ini Anda bisa memilih periode hosting Anda. Memilih 48 bulan akan menghemat uang paling banyak karena Anda mengunci harga ini, tapi 12 bulan juga sudah merupakan penawaran yang bagus untuk memulai. Anda tetap mendapatkan domain gratis, dan saya akan klik lanjutkan. Selanjutnya, daftar di Hostinger dengan membuat nama pengguna dan kata sandi. Setelah Anda mendaftar, masukkan alamat penagihan Anda, lalu informasi pembayaran Anda. Kemudian klik kirim pembayaran. Setelah Anda membayar, Anda akan diarahkan ke proses onboarding Hostinger. Untuk menghemat waktu dan melewati proses onboarding untuk saat ini, mari kita klik logo Hostinger di bagian atas sini dan langsung menuju ke dashboard Hostinger. Konfirmasi dengan mengklik tinggalkan, dan sekarang kita berada di dashboard Hostinger. Di daftar tugas kita, Anda bisa melihat bahwa kita perlu memverifikasi email kita. Mari kita buka kotak masuk email kita di tab baru. Cari email dari Hostinger dengan subjek verifikasi alamat email Anda, buka email tersebut, lalu klik verifikasi email. Itu akan menyelesaikan langkah verifikasi dan membawa kita kembali ke dashboard. Jadi sekarang kita bisa menutup 2 tab lainnya. Sekarang setelah kita memverifikasi email, kita resmi selesai menyiapkan hosting. Selanjutnya, mari kita pilih domain gratis kita, dan domain kita adalah nama dari situs web kita. Untuk situs web Anda, bisa apa saja yang Anda suka selama masih tersedia. Klik klaim domain di sini. Idealnya, Anda memilih sesuatu yang singkat, mudah diingat, dan domain .com yang masih tersedia. Saya akan memilih HWP Tutorial 2 seperti Hostinger WordPress Tutorial, lalu klik cek ketersediaan. Ketika Anda menemukan yang tersedia, klik klaim domain. Di sini, Anda mungkin akan diminta untuk memasukkan detail kontak Anda untuk mendaftarkan domain Anda, dan setelah itu penting untuk memverifikasi alamat email Anda. Mari kita lakukan sekarang agar kita tidak lupa. Buka kotak masuk email Anda sekali lagi. Cari email baru dengan subjek verifikasi alamat email Anda untuk menggunakan domain Anda, lalu buka email tersebut. Kemudian klik verifikasi email. Setelah terverifikasi, Anda bisa menutup kedua tab ini. Sekarang, setelah kita menyiapkan hosting dan memiliki domain, saatnya menginstal WordPress. Klik tombol lanjutkan di sini untuk memulai. Selanjutnya, kita ingin membuat sebuah situs web, dan jika diminta, klik lanjutkan pengaturan. Situs web Anda akan digunakan untuk Anda atau bisnis Anda, dan kita ingin membuat sebuah situs web. Klik berikutnya. Di sini kita akan memilih untuk membangun dengan WordPress, lalu pada layar berikutnya Anda akan membuat detail login untuk akun WordPress Anda. Ini adalah akun yang akan Anda gunakan untuk mengelola situs web Anda. Klik berikutnya. Di sini saya akan memilih buat situs kosong.
Jangan khawatir jika tampilan layar ini sedikit berbeda untuk Anda, atau jika Anda diminta memilih tema untuk melanjutkan. Saya akan menunjukkan cara mengubah tema nanti, jadi untuk saat ini pilih tema default jika Anda tidak melihat tombol situs kosong. Pada layar ini, kita ingin memilih domain yang baru saja kita daftarkan, jadi saya akan memilih domain saya dari menu drop-down, lalu Anda ingin memilih pusat data yang paling dekat dengan audiens Anda. Pengaturan default biasanya baik-baik saja di sini, jadi saya biarkan saja seperti itu. Setelah itu dipilih, saya akan klik install WordPress, dan ini biasanya hanya memakan waktu beberapa menit. Besar. Sekarang kita telah tiba di dashboard admin WordPress. Ini adalah bagian belakang situs web Anda, tempat Anda akan dituju saat ingin membuat perubahan, menerbitkan halaman, atau memasang sesuatu yang baru. Anda akan mendarat di sini di bagian Hostinger, jadi mari klik dashboard, beranda. Sebelum kita mulai mendesain, mari bersihkan ubin dan pesan ini, sehingga dashboard admin WP Anda bebas dari kekacauan. Saya akan menutup banner selamat datang, lalu membuka opsi layar. Di sini saya akan menghapus centang semua elemen layar. Anda selalu bisa menambahkannya kembali nanti jika mau. Lalu, saya akan menutup opsi layar saya. Hal penting berikutnya yang harus kita lakukan adalah memasang tema yang akan memberikan struktur dasar pada situs web kita. Tema mengatur warna, font, dan tata letak, dan kita akan memasang tema gratis populer bernama Astra. Dari dashboard kita, arahkan kursor ke tampilan, lalu klik tema. Kemudian klik tambah tema. Jika Anda tidak melihatnya di sini, Anda bisa mencarinya di kanan atas. Saya akan ketik Astra, lalu arahkan kursor ke sana, dan klik install. Setelah selesai diinstal, klik aktifkan. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cara mendapatkan akses ke ratusan template situs web gratis yang sepenuhnya dapat disesuaikan menggunakan plugin. Plugin bekerja seperti aplikasi untuk situs web Anda. Plugin menambahkan fitur baru persis seperti aplikasi di ponsel Anda. Klik pada plugin, lalu naik ke tambah plugin. Cari plugin untuk template pemula. Jika Anda melihat yang ini, Anda dapat mengeklik install sekarang. Setelah selesai diinstal, klik aktifkan untuk membuka template pemula. Di sini klik bangun dengan template. Jika Anda tidak melihat Elementor sebagai suatu pilihan, silakan lihat video yang tertaut pada kartu di kanan atas, yang akan menunjukkan kepada Anda cara memperbaikinya. Lalu pilih Elementor sebagai pembuat halaman kami. Saya tak akan menjawab mungkin nanti di sini. Sekarang kita perlu memilih template. Template berbeda dengan tema yang sudah kita pilih sebelumnya saat menginstal Astra. Tema tersebut mengatur tampilan keseluruhan dari seluruh situs web, termasuk warna, font, dan tata letak untuk semua halaman. Namun, template hanya mengatur tata letak untuk satu halaman tertentu, seperti beranda, halaman tentang, atau halaman kontak. Anda dapat menelusuri template berdasarkan kategori di sini, dan Anda akan melihat bahwa template berbayar ditandai sebagai premium, tetapi ada banyak template gratis untuk memulai, dan menggunakan template akan menghemat banyak waktu, serta membuat kita langsung mendapatkan tampilan profesional. Jika Anda mengklik salah satu template ini, Anda akan mendapatkan pratinjau seperti apa tampilannya, dan Anda bahkan dapat menavigasi halaman-halamannya di sini. Untuk kembali dan memilih yang lain, Anda cukup mengklik tanda X. Saya akan menggunakan template yang bernama Planet Earth ini, karena template ini bagus untuk belajar pembuat halaman Elementor, dan fleksibel digunakan untuk berbagai industri. Setelah kita memilih template, Anda bisa mulai menyesuaikan situs web Anda dengan logo situs, dan Anda juga dapat mengubah pasangan font jika diinginkan. Di bawahnya, kita bisa bereksperimen dengan palet warna baru, tapi untuk saat ini, saya akan tetap menggunakan pengaturan default dan kita bisa klik lanjutkan. Pada langkah pemilihan fitur ini, saya akan klik lewati langkah ini. Jika Anda melihat pesan batas memori tidak cukup, Anda juga bisa memilih untuk melewati dan melanjutkan di sini. Dan terakhir, pada layar ini, Anda sebenarnya tidak perlu mengisi informasi Anda di sini, tetapi Anda harus mencentang kotak ini untuk mengakui bahwa Anda akan menimpa pengaturan situs Anda dan menambahkan konten baru. Setelah dicentang, klik kirim, lalu bangun situs web saya. Proses ini akan memakan waktu 1 atau 2 menit, tetapi setelah selesai, Anda bisa klik di sini untuk melihat situs web Anda. Jika kita menggulir ke bawah di sini, kita bisa melihat sisa halaman beranda kita, dan kita bisa menavigasi ke halaman lain di bilah menu untuk melihat-lihat. Misalnya, ini adalah halaman tentang, dan ini adalah halaman layanan. Mari kita lihat seperti apa tampilan halaman-halaman ini dari dalam dashboard WordPress kita. Pergi ke nama situs web kita di bilah admin WordPress, lalu kita bisa klik kanan dan buka dashboard kita di tab baru. Untuk saat ini, saya akan menutup Elementor, Starter Templates, dan kotak masuk email saya.
Sekarang kembali ke dashboard yang baru saja kita buka. Dari dashboard, mari kita pergi ke menu Pages di sebelah kiri, dan di sini kita bisa melihat daftar halaman kita. Sekarang situs kita sudah dibangun, dan tema, plugin, serta template semuanya sudah diurus. Mari kita kustomisasi situs web kita menggunakan pembuat halaman Elementor. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk masuk ke pembuat halaman. Dari tampilan halaman ini, kita cukup klik Edit with Elementor pada halaman yang ingin kita edit. Saya akan menekan Command dan mengklik tautan ini untuk membuka beranda di tab baru. Jadi itu cara pertama, tapi mari kita tutup dulu dan saya akan tunjukkan cara lainnya. Dari dalam Pages, mari kita pergi ke tautan Visit Site lagi, dan tekan Command lalu klik ini untuk membukanya di tab baru. Dan setelah beranda kita terbuka, kita bisa klik Edit with Elementor di sini, di bilah admin web ya. Saya akan menutup halaman services kita yang tadi. Untuk mulai menyesuaikan, mari kita pahami dulu bagaimana struktur halaman website kita. Setiap halaman di website kita dibangun menggunakan kontainer, dan di dalam kontainer tersebut terdapat elemen-elemen. Saya akan menutup panel ini. Panel struktur mengambang di sebelah kanan ini menunjukkan bagaimana kontainer dan elemen kita diatur di halaman. Di beranda, kita memiliki 4 kontainer utama. Jika kita mengkliknya di dalam panel struktur, maka kontainer yang saya klik akan dipusatkan, dan kontainer tersebut akan ditampilkan dengan garis tepi magenta seperti ini. Jika saya membuka kontainer utama ini, kita akan melihat satu lagi yang diberi garis tepi abu-abu di sini. Dan kemudian di dalam kontainer ini, kita bisa melihat ada 4 item, sebuah spacer, 2 judul, dan sebuah tombol. Terkadang, menutup panel struktur bisa membantu, tetapi jika Anda ingin membukanya kembali, tekan Command atau Ctrl dan I untuk menyalakan atau mematikannya. Atau jika saya menutup ini dan mengklik kanan pada elemen manapun, lalu memilih Structure, itu juga akan memunculkannya kembali. Untuk memindahkan sebuah kontainer, kita bisa melihat garis tepi magenta ini jika kita mengarahkan kursor ke kontainer tersebut. Kita bisa mengambil pegangan kontainer, lalu memindahkannya ke lokasi yang berbeda. Sama seperti di aplikasi lain, jika kita ingin membatalkan pemindahan itu, kita bisa menekan Command Z. Saya akan menutup panel struktur. Untuk menambahkan kontainer baru, mari arahkan kursor ke kontainer yang sudah ada, lalu klik ikon plus untuk menambah yang baru. Mari kita klik plus sekali lagi di sini, dan untuk sekarang kita pilih Flexbox. Saya bisa menjelaskan perbedaan antara Flexbox dan Grid nanti. Saya akan memilih struktur 2 kolom ini, dan sekarang kita bisa menambahkan beberapa elemen. Jadi jika kita pergi ke sini di sebelah kiri dan klik tambah elemen, itu akan membawa kita kembali ke widget kita. Dan saya bisa langsung menyeret heading baru ke sini. Saya juga bisa menambahkan paragraf baru dengan widget editor teks. Garis magenta itu menunjukkan di mana elemen akan dijatuhkan. Dan kita juga bisa menambahkan sebuah tombol. Dan saat Anda menyeret elemen, Anda akan melihat garis magenta ini yang menunjukkan di mana widget akan ditempatkan. Misalnya, Anda bisa melihat bagaimana lokasi berubah saat kita menyeret dan memindahkan tombol kita. Untuk menghapus elemen, kita bisa klik kanan dan pilih hapus. Saya akan menghapus teksnya. Jika Anda memilih sebuah elemen, lalu kita buka lagi panel struktur, kita juga bisa menghapus elemen itu dari sini. Dan kemudian kita juga akan melihat kontainer ini di panel struktur, kita bisa menghapus ini. Atau jika kita mengarahkan kursor ke seluruh kontainer ini, kita bisa klik X untuk menghapus seluruh kontainer. Jika Anda pernah melakukan perubahan yang ingin dibatalkan, Elementor menyimpan riwayat tindakan yang bisa kita kembalikan. Untuk mengakses riwayat tersebut, klik logo Elementor di kiri atas, lalu pilih riwayat. Jika kita klik tindakan Container Remove, itu akan membatalkan penghapusan kontainer kita. Kemudian kita bisa kembali ke versi terbaru dengan memilih tindakan Latest. Dan jika kita ingin melihat pratinjau halaman kita bisa menutup panel Elementor dengan pegangan di sini. Atau kita bisa klik ikon mata untuk melihat pratinjau perubahan. Lalu kita bisa menutup tab pratinjau perubahan dan membuka kembali panel Elementor kita. Kita bisa mengunjungi situs kita yang sebenarnya dengan mengklik panah drop-down ini, lalu pilih Lihat Halaman. Itu akan membawa kita ke situs kita yang sebenarnya, yang untuk saat ini masih di domain sementara ini. Tapi mari kita tutup ini dan lanjutkan kustomisasi. Sekarang setelah kita memahami kontainer dan elemen, mari kita lihat cara menyesuaikan teks, karena ini akan menjadi elemen yang sering digunakan di situs web kita. Klik pada pratinjau judul kita, yang saat ini berjudul Earth, dan perhatikan bahwa itu akan membuka opsi edit judul kita. Di dalam opsi ini, kita melihat ada 3 tab, konten, gaya, dan lanjutan. Di bawah tab konten, kita bisa mengubah judul dari Earth menjadi WordPress.
Kita juga bisa melakukannya langsung dengan mengklik dan mengedit pratinjau. Di bawah judul, disinilah kita bisa menambahkan tautan jika diinginkan, dan kita juga punya opsi untuk mengubah tag HTML di sini. Sekarang, di bawah tab Gaya, kita memiliki lebih banyak opsi untuk mengontrol tampilan visual judul kita. Kita bisa meratakannya ke kiri, kanan, rata, atau kembali ke tengah. Jika Anda membuka menu edit untuk tipografi, Anda akan menemukan banyak pengaturan font yang umum. Kita bisa mengubah ukuran font di sini. Kita bisa mengubah ketebalan font, misalnya menjadi semi-bold. Saat ini, judul ini telah diubah menjadi huruf kapital semua. Kita bisa mengubah gaya antara normal, miring, atau oblik. Saya akan tetap menggunakan normal. Lalu kita juga punya dekorasi teks. Kita akan melihat lebih dekat tentang tinggi baris, jarak antar huruf, dan jarak antar kata sebentar lagi. Namun, jika kita menutup bagian tipografi ini, Anda bisa mengakses beberapa pengaturan yang jarang digunakan seperti garis tepi teks, bayangan teks, dan mode campuran dari dalam tab Gaya. Dan terakhir, yang mungkin sering Anda gunakan, yaitu warna teks. Jika Anda mengklik pemilih warna di sini, Anda akan mendapatkan akses ke kode warna hex. Jadi Anda bisa memilih warna apapun yang Anda inginkan dan melihat pratinjau perubahannya secara langsung. Atau jika Anda menutup ini dan mengklik icon globe, maka Anda akan mendapatkan akses ke semua warna yang merupakan bagian dari tema ini. Fitur ini sangat membantu untuk menjaga agar elemen-elemen Anda tetap terlihat serasi dengan seluruh tampilan website Anda, jadi kita bisa mengubah ini kembali ke tema merek alternatif. Di bawah bagian hover, Anda bisa mengubah perilaku warna ini seolah-olah judul tersebut adalah sebuah tautan. Jika kita menggulir ke bawah ke elemen editor teks di bawah judul About Us, lalu kembali ke tab Style, mari kita tinjau kembali pengaturan tipografi untuk melihat beberapa opsi spasi yang tersedia. Jika saya menggulir ke bawah, di sini Anda bisa melihat bagaimana tinggi baris, jarak antar huruf, dan jarak antar kata memengaruhi tampilan teks. Jika kita mengklik ikon panah melingkar di sini, gaya editor teks akan kembali ke pengaturan default. Di tab Advanced, kita memiliki lebih banyak opsi untuk pengaturan spasi dan perataan, namun kita akan membahasnya nanti. Untuk sekarang, mari kita jelajahi jenis elemen lainnya. Kita bisa mengedit teks tombol seperti elemen teks biasa, tetapi kita juga bisa menyesuaikan tombol itu sendiri. Mari kita gulir ke atas ke tombol yang ada di bagian atas beranda kita. Sebenarnya, mari kita hapus tombol ini dan mulai dari awal. Jadi jika kita klik kanan, kita bisa menghapusnya. Lalu dari panel elemen, kita bisa seret dan jatuhkan tombol baru ke dalamnya. Mari kita mulai mengedit tombol kita. Di tab konten, saya akan membiarkan tipenya tetap default, tapi saya akan mengubah teks di sini seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya pada elemen teks lain, dan saya akan menulis, dapatkan WordPress. Dan sekemudian, yang tombol umumnya membantu pengunjung kita untuk menavigasi antar halaman di situs web kita. Jadi di bagian link ini, saya ingin tombol ini membawa pengunjung ke halaman kontak kita. Jika Anda mulai mengetik kontak dan menghapus ini, halaman kontak kita akan muncul di sini, dan kita bisa memilihnya. Sekarang Anda bisa melihat URL-nya sudah terisi di sini. Anda juga bisa menambahkan ikon di samping teks tombol Anda. Jadi kita bisa mengunggah ikon, atau jika Anda klik pada perpustakaan ikon, sudah ada beberapa ikon dari Font Awesome yang bisa kita lihat. Jika kita klik pada Font Awesome Brands Library dan mencari WordPress, ternyata ada beberapa pilihan. Jadi mari kita klik ini dan masukkan. Dan kembali ke sini, kita bisa mengubah posisi ikon, dan kita juga bisa mengatur jarak antara ikon dan teks jika diinginkan. Sepertinya saya lebih suka posisinya di sebelah kanan. Sekarang di bagian Style, mari kita lakukan beberapa perubahan pada tampilan tombolnya. Pertama, saya akan memusatkan posisinya. Jika saya membuka pengaturan tipografi, saya bisa memilih font baru. Saya bisa memperbesar ukurannya. Ukuran sekitar 25 menurut saya sudah bagus. Dan saya bisa menebalkan teksnya, mungkin mengurangi jarak antar huruf sesuai keinginan, dan jika saya scroll ke atas dan menutup panel tipografi, saya suka warna teks tombol yang putih di sini, tapi kita juga bisa mengubah warna tombolnya sendiri. Kita bisa memilih warna hex seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, atau kita bisa memilih sesuatu dari tema kita. Dan saya mungkin akan memilih accent. Di bawah box shadow, kita punya beberapa opsi yang bisa digunakan untuk membuat tombol kita lebih menonjol. Jika saya ingin tampilannya lebih halus, kita bisa mengatur sebaran bayangan agar hanya sedikit melewati tepi tombol kita. Kamu juga punya kontrol atas tingkat blur di sini. Dan di bawah warna, kita bahkan bisa menurunkan opasitas bayangan tersebut. Jadi saya akan menutup pemilih warna dan opsi box shadow. Border radius adalah cara untuk membulatkan sudut-sudut yang tajam.
Jadi jika kamu mengaturnya secara ekstrim, kamu bisa membuat tombol yang sangat bulat di sini. Saya akan memilih nilai sekitar 5 untuk efek yang jauh lebih halus, dan nilai-nilai ini bisa dihubungkan atau dipisahkan dengan tombol di sini. Dan di bawah padding, kamu punya kontrol lebih lanjut atas bentuk tombolnya. Mari kita lepaskan tautan nilai-nilai ini dengan mengklik ikon rantai, dan saya rasa sekitar 15 piksel di atas dan bawah, serta 25 di kanan dan kiri akan terlihat bagus. Terakhir, jika kita memilih hover di sini, kita punya kendali penuh atas bagaimana tampilan tombol saat dalam keadaan hover. Jadi mari kita aktifkan bayangan kotak. Jika Anda ingat, kami baru saja mencerahkan bayangan keadaan normal, jadi nilai default untuk bayangan kotak pada keadaan melayang akan membuat tombol menjadi lebih gelap. Mari kita coba itu. Kita juga bisa mengubah warna hover pada tombol. Jadi mari kita klik globe. Mari kita pilih accent, lalu edit warnanya agar sedikit lebih gelap. Dengan begitu, saat kita mengarahkan kursor, warna aksen ini juga menjadi lebih gelap, dan menurut saya ini sudah bagus. Tapi kamu juga bisa mengubah durasi transisinya di sini. Jika ingin prosesnya lebih lama, bahkan kamu bisa menambahkan animasi hover. Ada banyak pilihan animasi yang bisa dipilih. Sekarang mari kita lihat cara mengganti gambar, elemen umum lainnya. Ada 2 jenis gambar. Di bagian atas halaman kita terdapat gambar latar belakang, dan gambar ini memenuhi seluruh ruang wadahnya. Lalu jika kita gulir ke bawah, gambar-gambar ini adalah elemen gambar. Pertama, mari kita ubah elemen gambar ini. Saat kita mengklik gambar, kita akan melihat 3 tab pengaturan yang sudah kita kenal. Di bawah tab konten, jika kita arahkan kursor ke gambar ini, kita bisa klik pilih gambar, itu akan membawa kita ke perpustakaan media kita. Dari sini kita bisa memilih salah satu gambar yang sudah termasuk dalam template kita. Gambar-gambar ini sudah digunakan di situs kita. Jika kita klik cari gambar, ini adalah gambar bebas hak cipta yang bisa kita gunakan. Atau kita bisa kembali ke unggah dan kita bisa mengunggah gambar milik kita sendiri. Saya akan memilih sebuah file dan mengunggahnya untuk memasukkannya ke dalam perpustakaan media saya. Lalu saya akan klik pilih dan menambahkannya ke situs saya. Saya kemudian bisa mengulangi proses itu untuk mengisi gambar placeholder lainnya di wadah ini di situs saya. Jika kita mengklik salah satu gambar yang baru saja kita unggah, kita bisa pergi ke tab gaya di atas sini dan kita bisa mengubah tampilannya. Saya bisa mengubah ukurannya dengan penyesuaian lebar dan tinggi. Mungkin saya akan membuatnya 90% di sini. Kita bisa menambahkan beberapa sudut yang lebih membulat. Menurut saya, 10 terlihat bagus. Dan kita bisa mengaktifkan bayangan kotak halus seperti yang kita lakukan pada tombol kita. Anda bisa menyesuaikan penggeser atau memasukkan nilai secara langsung. Setelah mencoba-coba, menurut saya tampilan seperti ini sudah bagus, dan karena saya ingin gambar-gambar ini terlihat konsisten di dalam wadah ini, saya akan meluangkan waktu untuk membuat perubahan yang sama pada 2 gambar lainnya. Sama seperti elemen gambar ini, kita juga memiliki kontrol atas cara kerja latar belakang wadah. Jadi saya sudah menggulir ke bagian atas halaman. Mari kita pilih wadah ini dengan mengklik pegangan wadah, dan di bawah tab gaya, tipe latar belakang diatur ke klasik. Jadi kita bisa membuatnya hanya berupa warna sederhana, tapi mari kita ganti gambarnya dengan mengklik gambar dan memilih yang baru. Saya akan mengunggah sesuatu di sini lagi dan memilih sebuah file. Pilih lagi setelah gambar itu terunggah, dan setelah itu berubah, kita bisa menggulir ke bawah untuk melihat beberapa pengaturan penting di sini. Posisi sangat penting terutama dalam kasus seperti ini. Secara default, gambar akan diposisikan di tengah-tengah, tapi saya ingin ada sedikit ruang di sini antara elemen-elemen ini dan pegunungan di latar belakang gambar saya. Jadi ini agak sulit divisualisasikan, tapi saya tahu bahwa rasio aspek gambar saya lebih tinggi daripada wadah ini. Jadi jika saya mengubah posisinya ke atas tengah, saya mendapatkan sedikit lebih banyak ruang yang saya inginkan di sekitar elemen-elemen ini. Saya lebih suka attachment yang diatur ke scroll. Jika kita menggulir halaman web kita bisa melihat bahwa gambarnya terlihat seperti dipasangkan dengan elemen-elemen lain yang ada di depannya. Jika kita mengubahnya menjadi fixed, gambar akan tetap di tempat saat kita menggulir, dan wadahnya berfungsi hampir seperti jendela bergerak untuk melihat gambar yang dipasangkan di belakang yang tetap diam. Mengatur ukuran tampilan ke cover biasanya adalah pilihan terbaik, tetapi jika saya mengaturnya ke contain, terkadang ini membantu untuk memahami seperti apa rasio aspek Anda. Saya akan mengubah attachment kembali ke scroll dan tetap menggunakan cover untuk ukuran tampilan.
Background overlay adalah pengaturan berguna lainnya yang kita miliki di sini, dan saya suka menggunakannya untuk mencerahkan atau menggelapkan gambar latar belakang saya. Jadi jika kita ke sini dan memilih hitam sebagai warna latar belakang, lalu kita atur opasitasnya menggunakan slider, kita bisa mendapatkan tampilan apapun yang kita inginkan. Namun untuk situs web ini, saya rasa menggunakan warna putih dan menyesuaikan opasitas akan membantu meningkatkan kontras, dan ini terlihat sedikit lebih baik menurut saya. Elemen-elemen seperti judul dan tombol ini jadi lebih menonjol. Jika kita kembali ke bagian background, ada tipe latar belakang lain selain klasik yang mendukung gambar. Gradient memungkinkan kita memilih dua warna dan menyesuaikan tampilannya menggunakan slider lokasi untuk masing-masing warna serta slider sudut. Kita bisa melihatnya di sini. Mari kita pilih sebuah warna di sini, dan Anda bisa melihat bagaimana warna 1 berinteraksi dengan warna 2, dan kita bisa menggunakan lokasi warna 1 dan warna 2 bersama dengan sudutnya untuk menciptakan tampilan seperti ini. Anda juga bisa menambahkan latar belakang video menggunakan video YouTube apapun yang Anda unggah. Untuk keperluan demonstrasi, saya telah menemukan sebuah video tentang pegunungan, jadi saya akan menempelkan tautan ini di sini. Saya sudah mengetahui stempel waktu dalam detik yang telah saya cari sebelumnya, jadi saya akan memasukkannya di sini. Kemudian ketika saya menempelkan tautan saya, video akan langsung menuju ke bagian yang telah saya pilih berdasarkan stempel waktu ini. Jika Anda memutuskan untuk menggunakan latar belakang video, gambar cadangan latar belakang ini penting untuk berjaga-jaga jika videonya tidak dapat dimuat. Selain itu, dalam kasus ini, kita mungkin ingin meningkatkan opasitas lapisan putih kita di sini, karena kontrasnya kurang baik. Jika saya mendekatkannya ke angka 50, kita bisa melihat kata-kata di judul dan tombol jauh lebih jelas. Terakhir, jika kita menggulir ke atas, kita bisa mengubah tipe latar belakang ini menjadi slideshow. Di sini, Anda bisa memilih beberapa gambar untuk menambahkan galeri. Saya akan memilih beberapa gambar yang sudah ada di sini, lalu buat galeri baru, dan sisipkan. Saya akan menutup peringatan ini untuk keperluan demonstrasi, tapi kita bisa membiarkan ini berjalan dalam loop tak terbatas. Agar lebih jelas untuk demonstrasi, kita bisa memperpendek durasinya di sini supaya gambar-gambar ini berganti lebih cepat. Kita juga bisa menyesuaikan efek transisi dan durasinya jika Anda mau. Tapi untuk saat ini, saya lebih suka tipe latar belakang klasik, jadi kita akan tetap menggunakan ini. Sekarang, setelah kita melihat cara mengedit semua tipe elemen utama, mari kita pelajari cara mengatur jarak antar elemen tersebut. Untuk memulai, mari kita pergi ke menu tarik turun halaman di sini di bilah atas, lalu kita dapat memilih halaman tentang kita. Klik, simpan, dan tinggalkan jika diminta. Margin dan padding adalah dua alat yang kita miliki untuk mengontrol spasi. Mari gulir ke bawah pada halaman tentang kami hingga kita sampai pada wadah ini dan kita akan melihat cara kerjanya. Mari klik pegangan di sini lalu buka tab lanjutan dan di sini Anda dapat melihat kontrol untuk margin dan padding. Dan jika keduanya mengatur spasi, apa perbedaan antara margin dan padding? Melihat ilustrasi ini, jika Anda membayangkan setiap elemen konten kita memiliki sebuah batas, maka padding adalah jarak di dalam antara konten dan batas, sedangkan margin adalah jarak di luar atau di sekitar batas tersebut. Jadi jika kita melihat contoh kita di sini, kita sudah memiliki padding atas dan bawah. Jika saya atur padding atas ini menjadi 0, lalu menahan tombol panah untuk meningkatkannya secara real time, Anda bisa melihat apa yang terjadi di sini. Jika kita mencoba hal serupa dengan margin, dan saya menahan tombol panah ini, Anda bisa melihat bahwa jaraknya bertambah tetapi tidak di area gambar. Saya bisa mengatur semuanya kembali ke 0 dan Anda juga bisa melepaskan tautan antar nilai ini. Jadi kita bisa menambah hanya margin atas saja, bukan di semua sisi. Seringkali menambah padding atau margin bisa terlihat sama, itu karena tidak ada garis batas yang terlihat. Jadi mari kita ambil tombol kita sebagai contoh. Saya akan mengkliknya dan melepaskan tautan nilai padding kita. Jika kita menambah margin di atas atau menambah padding di atas, tombol kita tetap bergerak ke arah yang sama dan tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok saat kita mengubah salah satunya. Saya akan mengembalikannya seperti semula. Dan ada cara lain untuk menambah jarak, yaitu dengan widget spacer. Jadi mari kita klik tambah elemen di sini di bagian atas. Mari kita cari spacer di sini dan saya akan menyeretnya ke atas tombol kita. Saat kita memilih spacer, penggeser ini akan muncul dan ini hanyalah cara lain untuk menambah jarak. Saya akan menghapusnya untuk saat ini.
Ada satu cara terakhir untuk mengatur jarak, dan jika kita pergi ke bagian paling atas halaman dan mengklik pegangan kontainer kita, di tab tata letak, Anda akan melihat penggeser tinggi minimum ini. Saat ini diatur ke 600, tetapi menyesuaikan penggeser akan dengan mudah menambah atau mengurangi jarak dari atas dan bawah bagian ini. Kita akan tetap biarkan di 600 untuk saat ini. Jadi sekarang kita tahu cara mengatur jarak elemen dan kontainer kita, tapi bagaimana kita mengatur tata letak dari dalam sebuah kontainer? Untuk menunjukkan caranya, mari kita buat ulang tata letak 3 kolom dari beranda kita di halaman tentang ini. Untuk mengingat kembali seperti apa tampilannya, mari kita klik panah ini lalu lihat halaman. Mari kita pulang dan gulir ke bawah, dan tata letak 3 kolom inilah yang ingin kita buat ulang. Kembali ke halaman tentang kita, di bawah wadah 1 kolom ini, dan di atas tata letak 2 kolom ini, mari klik tanda plus, lalu tanda plus lagi. Dan kita punya pilihan antara Flexbox dan Grid. Tata letak Grid lebih kompleks. Mereka memungkinkan tata letak 2 dimensi, paling baik digunakan untuk daftar produk, galeri, dan desain yang rumit. Namun kami akan memilih Flexbox di sini. Flexbox paling cocok untuk tata letak baris atau kolom sederhana, dan tampilannya tetap bagus di berbagai ukuran layar. Mari pilih struktur sederhana pertama, dan itu akan membuat wadah pertama kita. Di bawah tab tata letak dari wadah ini, pastikan bahwa lebar penuh dipilih di bawah lebar konten. Lalu mari tambahkan wadah lain untuk dimasukkan ke dalam wadah asli ini dengan mengklik tambah elemen dan menyeret wadah ke dalamnya. Ini akan menjadi yang pertama dari 3, jadi kita perlu mengubah ukurannya agar pas, pastikan bahwa lebar konten diatur ke lebar penuh. Mari kita ubah nilai lebar menjadi 33,33. Sekarang kita sudah punya yang pertama, kita bisa menduplikasinya untuk menghemat waktu. Jadi mari klik kanan, lalu pilih duplikat di sini. Atau kita bisa menggunakan Command plus D di Mac atau Control plus D di Windows untuk melakukan hal yang sama. Dan seperti yang Anda lihat, wadah-wadah kita telah tersusun secara vertikal. Untuk mengubah ini menjadi tata letak kolom yang kita inginkan, mari klik pegangan pada wadah utama, lalu ubah arahnya di sini menjadi baris horizontal. Jika kita ratakan konten di tengah, kita bisa memastikan semuanya berada di tengah. Dengan 3 kolom kita yang sudah siap, kita bisa lanjut menambahkan beberapa konten. Saya akan klik tambah elemen di bagian atas, dan saya akan menyeret sebuah gambar ke kolom pertama ini. Lalu saya akan menambahkan judul di bawah gambar, dan kemudian saya akan menambahkan editor teks di bawahnya. Biasanya, Anda ingin menambahkan konten yang berbeda di ketiga elemen ini dibandingkan dengan yang sudah ada di situs kita. Namun, karena kita sedang mencoba meniru beranda kita, saya akan menambahkan konten yang sesuai, dan sekarang ini sudah cocok dengan konten dari beranda kita. Jika kita menggulir ke bawah, kita bisa melihat bahwa gaya judul ini tidak persis sama dengan gaya judul yang satu lagi. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah membuka pengaturan untuk judul ini. Kita bisa masuk ke bagian Style, Typography, dan kita bisa mengubah judul ini menjadi huruf kapital. Atau jika kita klik pada judul ini, lalu kita klik kanan salin, kita bisa kemudian pergi ke judul baru kita, lalu kita klik kanan, tempel gaya. Selanjutnya, jika kita ingin mengisi struktur yang sama dari kontainer ini di 2 kolom lainnya, akan lebih cepat untuk menduplikasi apa yang sudah kita miliki di sini daripada menyeret dan menjatuhkan elemen ke dalam kontainer kosong ini dari awal. Jadi, mari kita klik kanan dan hapus 2 kontainer kosong di sebelah kanan ini. Lalu, jika kita memilih kontainer pertama kita bisa klik kanan dan duplikat, lalu tekan Command plus D untuk menduplikasinya sekali lagi. Setelah menduplikasi kontainer untuk menciptakan konsistensi di antara kontainer, mengisi konten kita pun jadi jauh lebih cepat. Satu hal lagi yang bisa kita lakukan di sini adalah menambahkan padding di dalam kontainer kita agar ada ruang di bagian atas. Mari kita klik pegangan kontainer, lalu pada tab Advanced, lepaskan tautan nilai padding, dan coba masukkan 50 pixel di bagian atas. Memahami tata letak konten dan pengaturan jarak ini akan memungkinkan Anda membangun apapun dari awal. Namun, blok dan template akan menghemat banyak waktu Anda dengan mempermudah pekerjaan desain. Jadi, mari kita lihat bagaimana caranya. Mari kita klik icon plus di atas kontainer yang baru saja kita buat, dan alih-alih icon plus di sini, kali ini, mari kita klik icon starter templates. Di sini, kita belum ingin mengimpor satu halaman penuh, melainkan kita ingin mengimpor sebagian yang disebut blok.
Mari kita klik ini, dan saya bisa mencari apa yang saya inginkan, atau jika saya menggulir ke bawah, mungkin saya ingin mengambil yang ini. Setelah mengkliknya, saya akan mengimpor blok tersebut, dan Anda bisa melihatnya di sini. Mari kita tambahkan lagi, tapi kali ini kita bisa menambahkan sebuah halaman. Anda bisa melihat template yang sedang kita gunakan di sini, tapi mari kita lihat Home. Klik ini dan Home. Kita bisa melihat apa yang kita miliki di sini, lalu mengimpor template ini, dan saya bisa menutupnya. Dan jelas, tidak masuk akal untuk mengimpor satu halaman penuh di sini, jadi saat saya meninjau, saya bisa menghapus kontainer yang tidak saya perlukan. Jadi mungkin saya hanya butuh testimoni klien ini dari template halaman penuh itu, dan saya bisa memastikan untuk menghapus semua yang lain. Jadi inilah yang baru saja kita impor sebagai blok, dan yang ini kita impor sebagai halaman, meskipun kita tidak menyimpan banyak bagian dari halaman itu. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana cara mengubah font dan warna default di situs web kita. Bukan hanya warna dan font pada level elemen individual, tapi di seluruh situs web. Kita perlu melakukan ini di tingkat WordPress secara keseluruhan, jadi mari kita simpan draft kita, lalu pratinjau situs web kita. Di bilah admin WordPress, mari kita pilih kustomisasi. Lalu mari kita lihat pengaturan global kita, dan kita bisa mulai dengan tipografi. Di bagian atas, ada beberapa preset yang bisa Anda coba, dan Anda bisa mengembalikannya jika tidak menyukainya. Jadi kita bisa melihat yang ini, dan Anda bisa melihat bagaimana semuanya berubah, tapi saya mungkin akan mengembalikannya. Di bawahnya, Anda dapat mengubah baik font tubuh maupun font judul di dalam font dasar, serta semua jenis font judul di dalam font judul. Jadi jika Anda klik ikon pensil ini, Anda bisa mengubah salah satu dari ini di sini, dan Anda juga bisa mengubah warna global dengan cara yang serupa. Jadi mari kita klik kembali ke menu di atas sini dan klik warna. Seperti tipografi, kita memiliki beberapa palet global yang bisa dipilih. Saya bisa melihat palet 2, 3, atau gelap. Saat saya mengganti-ganti palet ini, Anda bisa melihat tidak banyak yang berubah, setidaknya di area situs web kita ini karena sangat bergantung pada gambar. Saya akan tetap menggunakan yang default, tapi kita juga bisa mengubah semua warna individual ini. Di bawah warna tema ini, Anda bisa mengubah warna latar belakang situs, tapi saya lebih suka membiarkannya tetap putih. Jika kita menggulir ke atas dan kembali lagi, kita juga memiliki opsi serupa untuk tombol. Jadi, ini akan menjadi tempat yang sangat bagus untuk melakukan perubahan pada semua tombol Anda jika ada gaya tertentu yang tidak ingin Anda duplikasi berulang kali pada setiap elemen secara individual. Setelah puas, Anda bisa klik publikasikan untuk menerapkan semua perubahan. Sekarang kita bisa menutup pengaturan ini dan kembali ke halaman utama. Secara visual dan struktural, kita telah membahas sebagian besar hal yang Anda perlukan untuk menyesuaikan situs Anda. Tetapi, masih ada beberapa topik lagi yang perlu dipahami agar situs web Anda benar-benar siap. Salah satu yang paling penting adalah memastikan bahwa situs web Anda dioptimalkan untuk tampilan seluler, karena sebagian besar lalu lintas web saat ini berasal dari ponsel dan tablet. Mari kita klik Edit dengan Elementor, lalu di bagian atas ini kita klik Tablet. Jika kita menggulir halaman utama, menurut saya tampilannya sudah cukup baik untuk tampilan tablet. Jadi selanjutnya, mari kita klik ikon ponsel untuk melihat seperti apa tampilannya di perangkat seluler. Dan sebenarnya tidak terlalu buruk, tetapi khusus di bagian atas ini, elemen-elemennya terlihat sempit. Klik pada judul, lalu klik gaya, dan mari kita edit tipografinya. Setiap pengaturan yang menampilkan ikon seluler menandakan bahwa perubahan yang akan kita lakukan hanya akan memengaruhi tampilan di perangkat seluler. Mari kita ubah ukuran font judul ini menjadi 40, dan untuk judul di bawahnya mungkin kita buat sekitar 20. Sekarang jika kita klik desktop di bawah bilah gaya ini, dan kita periksa tipografi untuk judulnya, ukurannya masih 90, persis seperti yang kita atur sebelumnya. Begitu juga kita kembali ke tampilan seluler. Kita bisa klik tombol ini, lalu di bawah menu lanjutan, dengan mengetahui bahwa perubahan ini hanya berlaku untuk seluler, kita bisa menambah padding agar ada lebih banyak ruang. Anda juga bisa menyembunyikan seluruh bagian berdasarkan jenis perangkat. Jadi mari kita gulir ke bawah ke kontainer tentang kami di sini, pilih pegangan kontainer, lalu pergi ke menu lanjutan. Gulir lagi ke bawah untuk menemukan drop-down responsif.
Di sini jika Anda mengaktifkan sembunyikan di mode potret seluler, bagian ini akan menjadi abu-abu dan tidak akan ditampilkan di seluler. Namun jika kita kembali ke tampilan desktop, bagian tentang kami ini masih ada di sini. Ada baiknya meluangkan waktu untuk menelusuri situs Anda dalam tampilan seluler agar bisa melakukan penyesuaian yang diperlukan. Sekarang, seiring berkembangnya situs web Anda pasti akan perlu menambahkan halaman baru. Izinkan saya menunjukkan caranya. Mari kita kembali ke tampilan desktop, lalu di bilah menu Elementor ini, klik drop down, kemudian klik tambah halaman baru. Mari kita simpan dan keluar. Itu akan mengisi halaman baru ini, dan jika kita klik ikon roda gigi di sini untuk pengaturan halaman, kita bisa mengubah judul halaman baru ini menjadi proyek. Kita bisa melihat bahwa judul di atas ini ditandai sebagai draft, jadi kapanpun kita ingin membuat halaman ini menjadi publik, kita bisa klik terbitkan. Sekarang, kita bisa mulai dengan template awal di sini, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, untuk menambahkan template halaman atau blog, tapi kita juga bisa menyalin kontainer yang kita miliki dari halaman lain sebagai cara cepat lainnya untuk membuat halaman baru. Mari kita klik pratinjau perubahan untuk membuka pratinjau, dan kita bisa pergi ke halaman yang ingin kita salin kontainernya. Jadi jika kita pergi ke halaman layanan, mari kita salin bagian atas ini saja. Klik edit dengan Elementor di sini, dan fokuskan pada kontainer ini dengan mengklik pegangan kontainer. Saya akan klik kanan untuk menyalin ini. Sekarang, jika kita kembali ke halaman proyek baru kita, klik kanan dan tempel untuk menambahkan bagian yang sama. Dan kita akan mengedit judul ini. Ini bertuliskan proyek, dan mari kita publikasikan lagi. Jika kita klik pratinjau, kita bisa melihat bahwa header atas ini tidak transparan seperti di halaman kita yang lain. Untuk memperbaikinya, mari kita klik edit halaman. Saya akan menutup ini. Kita kemudian bisa menuju ke pengaturan Astra di sini, lalu gulir ke bawah ke pengaturan lanjutan. Di bawah header transparan, klik aktifkan. Tutup jendela ini, lalu klik simpan. Kemudian, jika kita melihat halaman ini, kita bisa melihat bahwa headernya sekarang sudah diperbaiki. Tapi satu hal yang kita perhatikan adalah halaman baru kita, proyek, belum ada di menu navigasi di bagian atas sini. Untuk menambahkan halaman ini ke menu, kita perlu kembali ke dashboard WordPress kita. Jadi mari kita klik logo WordPress di kiri atas sini. Lalu kita bisa pergi ke tampilan dan menu. Di bawah halaman terbaru, kita bisa klik project, lalu tambahkan ke menu. Jika kita gulir ke bawah di sini, kita bisa melihat bahwa itu sudah ditambahkan. Kita bisa menyeretnya ke atas untuk mengatur urutannya. Kita bisa menggesernya ke dalam untuk membuat submenu, tapi untuk saat ini mari kita seret keluar dan ketika sudah puas, klik simpan menu. Untuk melihat bahwa halaman tersebut sudah ditambahkan, mari kita buka situs web kita dengan command klik tautan di atas sini di bilah admin WP. Berpindah ke tab baru ini, kita bisa melihat bahwa halaman proyek kita sekarang sudah diedit di sebelah halaman layanan kita. Jika kita kembali ke pengaturan, mari kita gulir ke bawah dan pindahkan proyek kita ke dalam menu sub-item bertab. Mari kita simpan lagi, kembali ke tab kita, segarkan, dan sekarang proyek berada di sini dalam menu drop-down di bawah layanan. Menghapus salah satu tautan di menu ini juga sangat mudah. Jadi, kembali ke WordPress di sini. Buka salah satu drop-down ini, dan setelah terbuka, Anda bisa menghapusnya, lalu menyimpan untuk mengeluarkannya dari menu sepenuhnya. Saya akan memindahkan proyek kembali ke sini, lalu simpan. Jadi sekarang kita sudah tahu cara mengubah menu ini, mari kita lihat bagaimana menyesuaikan bagian header lainnya untuk mengubah hal-hal seperti logo dan warna menu. Kembali ke tab website kita, dari sini kita bisa klik kustomisasi, lalu kita bisa klik header builder. Untuk mengubah logo, klik judul situs and logo baik di sini maupun di sini. Kemudian pada ubah logo, kita bisa memilih file untuk diunggah, jadi saya akan memilih salah satu di sini. Setelah diunggah, pilih lagi logonya. Logo saya pas dengan baik pada pemotongan yang direkomendasikan, jadi saya akan potong gambar. Dan jika logo Anda tidak berubah pada pratinjau ini, kemungkinan karena Anda menggunakan layar retina atau layar dengan kepadatan piksel tinggi. Jadi, Anda bisa mengunggah versi logo dengan resolusi lebih tinggi di sini, tapi untuk saat ini, saya hanya akan menggunakan satu logo ini untuk semua perangkat, dan ketika saya mengaktifkan saklar itu, Anda bisa lihat logo saya sekarang sudah muncul. Kita bisa mengubah ukuran logo kita dengan penggeser di sini, dan menurut saya ini sudah pas. Jika kita gulir ke bawah, kita juga bisa mengunggah ikon situs yang juga dikenal sebagai favicon.
Saya akan klik itu, lalu saya pilih ikon situs, dan saya akan mengunggah satu file lagi. Logo Anda mungkin terlihat bagus dalam ukuran kecil untuk ini, tapi saya punya file terpisah khusus untuk keperluan ini. Saya akan memilihnya dan saya akan melewati proses pemotongan di sini, dan setelah itu diunggah, Anda bisa melihat bahwa ikon tersebut sudah muncul di tab pratinjau yang diperbesar ada di sini. Sekarang jika kita kembali dan memilih Header Builder, kita memang punya opsi untuk memposisikan ulang hal-hal seperti logo situs dan menu utama. Jadi saya bisa menyeret ini ke tengah, dan Anda bisa melihat bagaimana tampilannya berubah. Anda bisa menyeretnya ke atas atau ke bawah baris, tapi saya tidak suka tampilannya, jadi saya akan membiarkannya di sini. Untuk mengubah warna menu ini, mari kita gulir ke bawah dan klik Transparent Header, lalu tab Design. Kemudian jika kita gulir ke bawah di bawah menu Color, kita bisa mengubah warna tautan teks antara keadaan normal dan hover aktif. Saya suka warna teksnya hitam, tapi saya akan membuat warna ini sesuai dengan nuansa logo saya. Saya sudah menyalin kode hex-nya dan akan saya tambahkan di sini. Sekarang item menu yang aktif akan sesuai dengan warna logo saya. Untuk menyimpan perubahan ini, mari kita klik Publish. Jika kita gulir ke bawah di sini, kita bisa mengedit footer website ini di bagian bawah dengan cara yang mirip seperti saat kita mengedit header tadi. Jadi mari kita klik X di sini, kembali ke Customize, lalu ke Footer Builder. Itu akan memfokuskan ke footer dan Anda bisa melihat bahwa kita memiliki tata letak yang serupa di sini. Mari kita buka bagian copyright ini dan kita akan memperbaiki nilai tahunnya. Jadi di sini alih-alih 2022, saya akan menghapus ini. Saya akan mengetik tanda kurung kiri, lalu current year, dan tutup dengan tanda kurung kanan. Dan sekarang, itu adalah variabel yang akan menampilkan tahun saat ini. Sekarang setelah itu diperbaiki, mari kita ganti logo kita agar sesuai dengan header. Saya akan klik ikon pena ini. Saya akan klik Got It di sini. Saya akan klik Replace pada logo, lalu saya akan buka Media Library. Saya akan pilih logo saya seperti sebelumnya, lalu klik Select. Lalu untuk mengakses opsi menu footer lagi, kita bisa klik kembali dan klik footer menu di sini, atau kita juga bisa klik langsung di sini. Kita punya opsi untuk mengubah halaman-halaman ini menjadi inline seperti yang terlihat sekarang atau stack. Saya suka yang inline dan Anda bisa mengaturnya sesuai keinginan. Untuk menyimpan perubahan kita, mari klik Publish, lalu kita bisa menutup Customizer. Dan setelah kita puas dengan website kita, kita bisa mengaktifkan plugin Lightspeed Cache yang akan membuat website kita lebih cepat. Mari kita kembali ke WordPress dengan mengklik logo di sini. Lalu mari kita pergi ke Plugins, Add Plugin, cari Lightspeed Cache, LITE, lalu temukan plugin ini dan klik Install Now. Setelah selesai menginstal, kita bisa klik Activate. Kita bisa melihatnya di sini, di daftar plugin kita. Kita bisa menonaktifkannya nanti saat sedang mengerjakan situs kita. Tapi untuk sekarang, performa website kita akan meningkat. Sekarang kamu sudah tahu cara mengatur website WordPress-mu dengan Elementor. Jika kamu belum mengikuti dari awal, ingat bahwa menggunakan link di deskripsi akan memberimu tambahan diskon 10% untuk hosting di Hostinger. Terima kasih sudah menonton.